teman-teman. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria menaiki sebuah mobil, menjauhi area tambang terbengkalai, pergi ke rumah miliknya. Demi bisa menangkap semua roh jahat yang saat ini mengejarnya, menggunakan alat yang sudah disiapkan, akan tetapi dan kisah akan berfokus pada seorang anak bernama Bob Spengler, atau kita panggil saja Bob. Saat ini ia berada di rumah bersama ibu dan kakaknya. Namun tak lama, pemilik rumah datang untuk mengusir mereka. Setelah mengetahui jika si ibu sudah tidak mampu membayar sewa dalam beberapa bulan terakhir. But if you can just give me a week to settle some loose ends, I will be back with everything I owe. I wait for you to leave, then I change locks. Di hari itu juga, Pop sekeluarga langsung pergi ke rumah sang kakek yang baru saja meninggal beberapa hari lalu untuk menghuni rumahnya yang notabene menjadi satu-satunya tempat yang bisa mereka tinggali. This is Somerville. This is where your grandfather lived. Come on, not a single bar? There better be a bar. That's funny. Sesampainya di sana, mereka dikejutkan dengan lokasi rumah tepat berada di tengah ladang, jauh dari pemukiman warga. Tampak rumah itu begitu menyeramkan, dengan beberapa barang yang sangat mencurigakan. Tak lama, mereka dihampiri oleh salah satu teman si kakek, bukan bermaksud untuk menyambut, melainkan menagih hutang si kakek, yang jumlahnya sangat banyak sekali. Hard to keep the bills paid on time. He could barely keep the power on. There is quite a bit of debt. Sore harinya, Pop sekeluarga pergi ke restoran cepat saji untuk membeli makanan. Setelah melihat ada seorang pelayan wanita bernama Lucky terlihat menarik, si kakak langsung mencoba untuk mendekatinya dengan cara melamar kerja di restoran tersebut. Sepulangnya dari sana, Pop yang saat ini berada di kamar sedang membaca buku, tiba-tiba dikejutkan dengan terjatuhnya sebuah papan catur. Sehingga tanpa adanya kecurigaan apapun, ia pun langsung membereskannya dan disimpan tepat di depannya. Ketika sedang mencari sinyal di halaman belakang, si kakak tak sengaja melihat sebuah gudang, sehingga ia yang penasaran dengan isi di dalamnya lantas masuk. Yang ternyata keesokan paginya, Pop terkejut dengan satu bidak catur yang semalam ia bereskan sudah berpindah. Ia sempat meladeninya sebelum pergi ke sekolah barunya, dengan diantar langsung oleh si ibu, sekaligus bersama si kakak yang akan bekerja di restoran yang kemarin mereka kunjungi. What's wrong? You love school. I love learning. Hey, don't be yourself. Di sekolah barunya, Pop berkenalan dengan teman sebangkunya yang bernama Podcast, di mana ia membeberkan alasan kepindahannya ke sana pada Podcast yang terus-terusan mewawancarainya. So you're here to uncover the mystery of his death? No, it was natural causes. Tak lama setelah itu, terjadi gempa bumi yang cukup besar sehingga menyebabkan semua murid merasa panik. Alih-alih berlindung seperti yang dilakukan anak lain, Pop malah pergi ke ruangan gurunya yang bernama Groberson, atau kita panggil saja Pak Grober, dan malah melihat-lihat ruangan yang sepertinya ruangan seorang ahli gempa atau seismologi. Here, check this out. This is a volcano, all right? But this is a tectonic earthquake. Notice a little P wave, followed by a large S wave. Karena Pak Grober sangat terkesan dengan pengetahuan Pop yang sangat luas, membuatnya mengatakan semua keresahannya terkait gempa bumi yang sering terjadi di kota tersebut, di mana ia merasa aneh karena setiap hari merasakan guncangan, sementara menurut penelitiannya kota ini tidak memiliki sesuatu yang berpotensi menimbulkan terjadinya gempa. Yes, I mean, no loud music even is shaking on a daily basis. Maybe it's the apocalypse.
Sepulangnya sekolah, podcast yang baru mengetahui jika Pop tidak percaya dengan hantu, langsung mengajaknya pergi ke area tambang Bengkalai. Di sana ia menjelaskan, alasan tambang tersebut terpaksa ditutup karena para pekerjanya satu persatu meninggal akibat lompat ke dalam lubang galian. They were forced to close down the whole enchilada. One by one, miners who had worked for years began leaping down the mine shaft to their death. Setelah dari tambang, mereka semakin akrab, bahkan podcast mengantar Pop sampai ke rumahnya. Di mana ketika podcast baru mengetahui jika Pop tinggal di rumah yang terkenal dengan sebutan petani tanah, ia seakan tak percaya. Karena rumah tersebut terkenal angker dan banyak makhluk tak kasat mata. Yeah, just in case your body's pulled apart into tiny pieces by an unseen dark force. All right. Bye. Singkat cerita, malam pun tiba. Pop kembali dikejutkan dengan papan catur yang bisa bermain dengan sendirinya. Sempat meladeni permainan, Pop melihat alat yang ditemukannya tempo hari. Tergeletak begitu saja dan tiba-tiba menyala. Dan seakan membawanya ke salah satu kursi dan menemukan sebuah alat aneh di tempat itu. Esok harinya, Pop membawa alat itu ke sekolah untuk ia tunjukkan kepada sahabatnya podcast. Sehingga Pak Gruber yang mengetahui alat itu langsung melihatnya dan mengatakan, jika itu adalah perangkap hantu KW atau tiruan. Seriously? How do you, of all people, not know about this? I'm ashamed. New York in the 80s? It's like The Walking Dead. Setelah memegang perangkap hantu tersebut, Pak Guru bersedikit terkejut saat melihat sebuah asap hantu yang keluar dari perangkap tersebut. Sehingga ia langsung jelaskan pada Pop dan podcast jika tahun 80-an di New York, banyak sekali hantu sampai sekelompok orang yang dinamai Ghostbuster muncul dan menangkap mereka. Sehingga sampai sekarang, kota New York aman dari para hantu. I mean, your dad never mentioned this? Masih penasaran dengan perangkap hantu itu, Pak Guru lantas mencoba membukanya untuk membuktikan jika alatnya itu asli atau KW, di mana ia nekat menggunakan tegangan listrik dari mobil, sehingga di hari yang sama, Pak Guru lantas mengantar Pop ke rumahnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang semua hal di rumah tersebut. Yang sesampainya di sana, podcast menemukan sebuah peluit yang dapat mengeluarkan suara yang mengerikan. Membuat si ibu terkejut juga tatkala mendengarnya. Sekaligus kaget ketika melihat Pop pulang, membawa Pak Gruber dan podcast. What the hell is that? Aztec death whistle. Can I keep it? Yes, please. Just don't do that again. Hi. Hello again. Podcast tak sengaja menemukan buku tua yang di dalamnya menjelaskan tentang sosok dewa agung bernama Gozier, di mana ia merupakan pimpinan dari roh yang sudah mati. Demi untuk membangkitkannya, perlu penjaga kunci dan penjaga gerbang berubah ke dalam bentuk binatang buas. The souls of the dead are ruled by a mighty god, Gozer, and protected by a powerful gatekeeper master. Order that Gozer might rise up and walk the human plane again. Pak Gruber menemukan sebuah peta kota mereka, yang ia yakini sudah ada sejak beberapa ribu tahun lalu setelah melihat tulisan kuno pada peta tersebut. Namun si ibu menganggap semua itu hanya sebuah lelucon, sehingga tak terlalu percaya dengan semua yang dikatakannya. Well, that doesn't make sense. Can I have this? Yeah, sure. Weirdo. Sementara itu, Pop terus menyusuri kemana arah pendeteksi roh itu membawanya. Yang ternyata, alat itu menggiringnya ke laboratorium bawah tanah milik si kakek. Di sana, Bob menemukan alat tembak laser yang sudah tidak berfungsi. Namun berkat bantuan arwah si kakek, ia dengan mudah dapat memperbaiki alat tersebut. Di tempat lain, si kakak yang sudah mulai akrab dengan semua orang di restoran diajak oleh laki untuk pergi ke sebuah gunung yang terletak di area tambang terbengkalai. Di sana, si kakak menceritakan alasan keluarganya pindah ke sana setelah si ibu mengalami kebangkrutan. Dan ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba
is that? Pagi harinya di gedung terbengkalai, Pop ditemani podcast menguji coba laser yang ia temukan di lab kakeknya semalam, yang tanpa diduga, rupanya di dalam gedung terdapat roh yang sedang menggerogoti pipa. Sehingga dengan adanya roh itu, mereka berencana menangkapnya dengan alat-alat yang mereka bawa. Sementara itu, si kakak berhasil memperbaiki mobil milik kakeknya yang ia temukan kemarin malam. Sehingga tanpa berpikir panjang, si kakak langsung memacu mobil tersebut, meskipun ia belum terlalu mahir mengendarainya. Sedang asik mencoba mobil milik kakeknya, si kakak ketemu dengan Pop dan podcast yang kebetulan sedang butuh tumpangan untuk mengejar roh yang mereka temui tadi, yang terbang ke arah perkotaan. Dan ketika mereka melihat roh itu sedang berada di pinggir jalan, mereka langsung berusaha menangkapnya, sehingga... Dan ya, setelah pengejaran yang cukup panjang, akhirnya mereka berhasil menangkap roh itu dengan semua alat yang mereka bawa. Hal itu membuat mereka sangat bangga, karena untuk pertama kalinya bisa menangkap sesosok setan. Sorry. Sepulangnya dari sana, Pop podcast dan si kakak ditangkap oleh pihak kepolisian karena si kakak tidak memiliki SIM, sekaligus mengacaukan seisi kota, sehingga mereka semua langsung dibawa ke kantor polisi dan ditahan di penjara. License and registration. Di sana, si kakak menceritakan pada Pop dan podcast tentang apa yang dilihatnya kemarin bersama teman-temannya di gunung, di mana ia melihat sebuah cahaya yang terbang dari sebuah lubang galian tambang dan menyebutkan kata Gozer. Thought I heard something say go. Dr. Ray menambahkan, jika dirinya merasa kesal karena Egon telah membawa semua peralatan Ghostbuster dengan alasan akan ada sesuatu yang mengerikan dan dapat memusnahkan seluruh umat manusia. Namun Dr. Ray tak percaya pada Egon, karena sampai sekarang perkataannya itu tidak pernah terbukti. Sehingga Pop langsung menyangkalnya dengan menyebutkan, jika di sebuah gunung bekas pertambangan, ada ukiran kuno yang merujuk pada seorang raja iblis bernama Gozer. Egon Spengler was my grandfather. Hey, hello? Tak lama, Pak Grober bersama si ibu datang ke penjara untuk membebaskan mereka bertiga. Namun polisi menahan semua barang miliknya, termasuk mobil yang mereka tumpangi. Mendengar perkataan sedikit menyelekit dari polisi, Pop langsung mendekat dan mengambil tembakan laser untuk menembak polisi tersebut. Namun hal itu langsung dicegah oleh si ibu karena malah akan merugikan dirinya sendiri. Sehingga si ibu langsung membawanya pulang. Go now. Sesampainya di rumah, terjadi sedikit perdebatan antara Pop dan si ibu, di mana Pop merasa jika si ibu menyembunyikan identitas asli kakeknya yang merupakan pencinta sains sama seperti dirinya, di mana si ibu mengira jika ayahnya tidak pernah menyayanginya, sehingga ia menyebutnya sebagai orang tua yang sangat menyedihkan. Why didn't you tell me my grandfather was Egon Spengler? He never cared about me. Setelah mengantar keluarga Pop pulang, Pak Grober singgah di sebuah supermarket untuk membeli semua kebutuhannya. Di sana, ia menemukan sebuah keanehan tatkala melihat marshmallow hidup yang terus mengganggunya. Sehingga,
Ia bergegas keluar dari sana, namun malah melihat seekor makhluk buas, dan akhirnya Singkat cerita, Pop ditemani si kakak dan podcast pergi ke restoran untuk menemui Lucky, yang di situ Pop menceritakan jika Gozer merupakan dewa Sumeria, sekaligus mengatakan jika si kakek selama ini berjuang demi para hantu memasuki dimensi manusia, sehingga Pop lantas mengajak mereka semua pergi ke pertambangan. I can only think of one way for us to find out. Sampainya di sana, Pop, si kakak podcast dan Lucky menemukan beberapa patung beserta artefak kuno dan sebuah mayat. Selain itu, mereka juga menemukan sebuah lubang yang diyakini merupakan lubang kematian. Dan ketika mereka mendengar ada suara teriakan dari lubang tersebut, tiba-tiba setelah kejadian itu, Pop yakin jika kakeknya lah yang telah membangun semua ini dengan tujuan agar semua iblis yang ada di sana tidak ada yang bisa bebas. Dan si kakek juga rela korbankan semua yang dimilikinya, termasuk keluarga dan sahabat-sahabatnya. He was standing guard even when no one believed him. Bummer. We need to tell Mom. Di tempat lain, si ibu yang melihat pendeteksi roh milik Pop menyala langsung mengikuti kemana alat itu menggiringnya. Sampai akhirnya, si ibu menemukan sebuah laboratorium milik sang ayah tepat di bawah gudang belakang rumahnya. Sehingga, ia mengetahui jika selama ini si ayah sangat menyayanginya. Terlihat dari banyaknya foto dirinya yang terpanjang di dinding. Namun, ketika si ibu sedang melihat foto tersebut, tiba-tiba singkat cerita, Pop dan teman-temannya yang baru saja sampai di rumah merasa aneh dengan sikap si ibu yang tak biasa. Ditambah mata berwarna merah kekuningan, serta suara yang menjadi berat, membuat semua orang yang berada di sana merasa ketakutan dengan sikap aneh tersebut. Sementara itu, Pak Grober yang telah dirasuki iblis berusaha menghancurkan semua senjata yang menghalangi kebangkitan Gozer. Hal itu mengakibatkan terjadinya gempa besar melanda wilayah mereka. Dan setelah berhasil menghancurkannya, gerbang kerajaan iblis mulai terbuka dan si ibu menyusul ke area tambang itu. What the hell is going on? Menyadari jika di rumah itu masih menyimpan banyak rahasia, Pop lantas segera memeriksa ladang pertanian yang selama ini kakeknya kerjakan. Yang ternyata di sana si kakek bukannya bertani, melainkan membuat sebuah perangkap besar yang dapat memusnahkan Raja Iblis dan antek-anteknya. This isn't a farm. It's a trap. Tak lama, Pop dan ketiga sahabatnya itu pergi ke lab demi mempersiapkan penangkap hantu. Di sana Pop menjelaskan apa yang selama ini dikerjakan oleh si kakek, sekaligus membuat rencana untuk memancing Gozer dan antek-anteknya pergi ke ladang yang sudah banyak terpasang perangkap. Needs both of them. No gatekeeper, no Gozer. What are we talking about? We're thinking at least third base. Sebelum rencananya dimulai, Bob dan rekannya terlebih dahulu pergi ke penjara untuk mengambil semua senjata dan mobil yang pernah disita oleh kepolisian. Namun di sana mereka mendapat sedikit masalah ketika melihat senjatanya berada dalam sel. Dan dengan ide yang dimiliki podcast, akhirnya Pop dapat menemukan sel tersebut. Wait!
Setelah berhasil mendapatkan semua barang yang dibutuhkan, akhirnya Pop bisa langsung pergi ke tambang. Namun sebelum itu, mereka melihat si ibu dan Pak Grober yang berubah wujud menjadi seekor iblis penjaga, sekaligus membuat semua jurik yang ada di sana berkeliaran bebas, sehingga terjadi kekacauan di tengah kota. Tak lama, akhirnya Gozer bangkit dari kematiannya. Setelah kedua iblis penjaga kembali bersatu. Namun dengan ide yang membagongkan dari podcast, Pop harus rela menjadikan dirinya sebagai umpan, agar salah satu dari iblis itu dapat mereka masukkan ke dalam perangkap yang mereka bawa. Sehingga dan ya, akhirnya mereka bisa menangkap salah satu iblis penjaga, sekaligus menyelamatkan si ibu dari kutukan Gozer, yang merubahnya menjadi setan yang terkutuk. Sehingga dengan cepat, mereka membawa si ibu pergi dari sana, menuju ke perangkap yang telah disiapkan. Sesampainya di rumah, Pop CS mulai menjalankan rencananya untuk menangkap iblis Gozer yang sudah terlihat sangat sekarat. Namun ketika Lucky berhasil mengikat Gozer dengan lasernya, si kakak gagal membantunya karena alat yang digunakan tidak berfungsi akibat setan marshmallow merusaknya. Sehingga perangkap setan yang mengurung salah satu iblis penjaga akhirnya bisa direbut kembali dan berhasil keluar setelah Gozer menghancurkannya. Sehingga iblis penjaga langsung merasuki Lucky yang tepat berada di dekatnya. Sekaligus hal itu membuat Gozer kembali memiliki tubuh yang utuh. Setelah momen itu, Ghostbuster asli datang dan membantu Pop untuk memusnahkan iblis Gozer. Namun usia memang tak bisa dibohongi, di mana mereka sudah tak sekuat dulu sewaktu mereka masih muda, yang ada malah membuat mereka berada dalam bahaya. Melihat hal itu, Pop berusaha mengalihkan perhatian Gozer dengan membuat dirinya berada dalam situasi terdesak. Dan di momen itulah, hantu si kakek datang untuk membantu Pop mengalahkan iblis Gozer. Dan tak lama setelah itu, para Ghostbuster pun turun, membantu menembakkan laser. Rupanya, hal itu belum cukup untuk melenyapkan si iblis. Sehingga si kakak dan podcast yang baru saja selesai memperbaiki semua alat yang rusak dengan cepat menyerang iblis Gozer dengan semua senjata yang mereka punya. Setelah berhasil melenyapkan Gozer, semua roh jahat yang telah kabur pun kembali tertangkap berkat alat yang disiapkan si kakek. Sehingga dunia manusia kembali aman dari ancaman para roh jahat yang dianggap semua orang hanya sebuah lelucon. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan alur cerita film sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di movie berikutnya.